Jin Chuan, presiden grup lo. Kau selesai hari ini. Siapa yang mengirimmu? Kalian semua. Kau tertembak. Hari ini kau pasti akan tangkap dia untukku. Halo Hyu, Su Hangwan seorang yatim piatu. silakan saja lembur. Aku sendiri, mencoba gaun pengantin, tidak apa-apa. Sampai jumpa di pernikahan besok. Lepaskan aku. Jangan bersuara. Tidak. Dasar binatang. Wen Wen pewaris keluarga Wei. Su Hangwan. Tak disangka sebelum pernikahan, di belakang kakak Hyu. Kamu tamat. Presiden Lu sangat misterius. Hanya sekitar 5 cm dari ginjalmu. Kau tidak perlu menghela napas. Dokter sudah mengatakan, tidak ada yang salah dengan ginjalmu. Apakah kau masih ingat apa yang terjadi tadi malam? Aku ingat. Aku diburu sepanjang jalan. Kemudian aku melarikan diri ke sebuah kamar. Setelah itu, aku kehilangan kesadaran. Dokter mengatakan, itu mungkin karena obat-obatan menyebabkan kau kehilangan ingatanmu. Dan rekaman pengawasan malam itu juga sengaja dirusak. Jika kau benar-benar ingin menemukan dalang di baliknya, tunggu sampai ingatanmu kembali. Tidak bisakah kau mencari peretas untuk memulihkan rekaman pengawasan? Itu benar. Itu masuk akal. Halo Ibu. Jin Chuan, bibi Ninmu, putri yang telah hilang bertahun-tahun. Apa ada kabar? Biar ku beritahu. Kamu harus cepat. Temukan Hangwan dan bawa dia kembali. Kalau kamu temukan sehari lebih lambat, aku tidak bisa makan, dan aku tidak bisa tidur. Ibu jangan khawatir. Aku dan saudara-saudaraku pasti akan membawa Su Hangwan kembali. Baiklah. Presiden Lu, Jangan ganggu aku. Selain masalah pengawasan, bawahan saya berkata, Nona Su sudah ditemukan. siapkan mobilnya. Ya baiklah. Jaga ginjalmu. Bukankah ini liontin giok itu yang dipakai pria tadi malam? Bagaimana bisa ada di sini bersamaku? Wan Wan, Hyu putra keluarga Hai. kenapa hari ini kau begitu linglung? Apa kau terlalu lelah? Tidak ada. Setelah pernikahan kita selesai, aku akan membawamu pulang. Dan beristirahatlah dengan baik. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku dipaksa berhubungan seks oleh pria asing. Orang sepertimu, wanita jalang, akan menikahi putraku. Tapi diam-diam sama pria lain. Membuat putraku malu. Ibu, dari mana foto ini berasal? Orang ini tidak mungkin Wan Wan, tidak mungkin. Kakak Hyu, jangan bicara untuknya lagi. Malam saat fitting gown pengantin, aku melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Dia dan seorang pria masuk ke kamar. Aku awalnya berpikir, dia akan mengaku padamu sendiri. Tapi aku tidak menyangka. Dia justru mencoba menipu semua orang. Wan Wan, ini tidak benar kan? Maafkan aku Hyu. Aku tak tahu cara bilang. Buktinya tak terbantahkan. Jangan pernah lagi menggoda putraku.
Anak yatim piatu dari panti asuhan sepertimu. Tanpa orang tua atau didikan, tidak bisa dinikahi. Lupakan saja menikah ke dalam keluargaku. Sekarang keluar. Tidak, Bibi. Aku benar-benar mencintai Heyo. Malam itu adalah kecelakaan. Kamu masih berani berbohong? Kamu, jangan pernah lagi menggoda putraku. Kamu diam-diam di belakang putraku dan tidur dengan pria lain. Moral pribadimu rusak. Kamu jalang, wanita sepertimu, tak tahu malu sepertimu. Tidak bisa dinikahi putraku. Su Hangwan. Terlihat murni dan tidak berbahaya. Namun aku tak duga diam-diam. Kamu akan begitu liar. Dengan melakukan ini, apakah kamu pantas untuk kakak Heyu? Heyu, tolong dengarkan penjelasanku. Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kakak Heyu, jangan sedih. Kamu masih punya aku. Lihat-lihat. Apa kamu lihat? Orang seperti Wen Wen. Seorang nona muda dari keluarga kaya. Dia masih setia pada putraku. Wanita sepertimu, yang tidak menjunjung tinggi kebajikan wanita, tidak pantas menikahi putraku. Seseorang, usir dia dari sini. Hayu, dengarkan, biarkan aku menjelaskan. Aku juga tidak ingat. Keluar. Baiklah, baiklah. Presiden Lu, ini yang kita cari, Su Hangwan. Cepat cari dokter. Ya. Kenapa kau BR lama-lama? Bicara. Hari ini Mamang, pernikahan Nona Su. Namun, keluarga mempelai Prion dengan alasan Nona Su melakukan perbuatan tidak senonoh sebelum menikah. Tidak hanya membatalkan pertunangan, tetapi juga mengusirnya. Betapa tercelanya. Dimengerti. Cari 2 orang untuk menjaganya. Ya. Apa yang kau lakukan? Berita terbaru. Ini berita terbaru. Tuan Muda telah membawa pulang seorang pengantin. Nyonya Lu, Anda di sini. Yang ini, yang itu. Dan yang di sana itu. Barang-barang ini bernilai ratusan ribu. Aku tidak mau satupun dari mereka. Bungkus semua yang lain untukku. Baiklah ya, Anda benar-benar diberkati. 3 putra, semuanya individu yang luar biasa. Dan semuanya sangat berbakti padamu. Ketiga putraku. Tak ada yang tertarik pada wanita. Selain menghabiskan uang, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Tujuh Feng, tuan muda kedua keluarga Lu. Bilang ke mereka, jika mereka ingin membeli hak cipta film saya, mereka harus mencapai pendapatan 1 miliar terlebih dahulu. Kalau tidak, berkat dokter ajaib tangan hantu, Tuan Lu secara pribadi melakukan operasi. Kami berhasil diselamatkan. Kami sangat berterima kasih. Itu adalah tugas seorang dokter. Tidak perlu sungkan. Lu Xiaolin, tuan muda ketiga keluarga Lu. Dokter Lu, telepon Anda berdering. Apel, Apa, putra sulungku? kakak laki-laki saya, menculik dan bawa pulang pengantin. Menculik dan bawa pulang pengantin. Ayo pergi, bawa aku pulang untuk melihat menantuku. Siapkan mobilnya. Ayo kembali untuk melihat kakak ipar tertua. Tunggu. Saya akan segera pulang. Apa yang kau lakukan? Dasar bocah nakal. Kupikir kamu akan habiskan hidup bersama perusahaan. Aku tidak menyangka kejutan sebesar ini darimu. Saya tidak menyangka kakak tertua saya
akhirnya mekar seperti pohon besi. Maka mulai sekarang di Jinghai, hanya akan ada saya dan adik ketiga. Sebagai bujangan berlian. Hanya bujangan. Mana berliannya? Tunggu sebentar. Apa kau salah paham? Dia adalah Su Hangwan yang selama ini kita cari. Apel. Apa? Ini Wan-Wanku. Ibu, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki panti asuhan tempat dia berada. Tanggal lahirnya, tanggal masuknya, dan tanda lahir di tubuhnya. Semuanya sama dengan Putri Bibi Min. Sama. Untuk berjaga-jaga, besok aku akan membawanya untuk tes genetik. Tidak perlu. Dia terlihat persis seperti Bibi Ninmu saat dia muda. Persis sama. Pasti Wan-Wan tidak diragukan lagi. Siapa kamu? Jangan takut. Ini adalah keluarga Lu di Jinghai. Ketiga ini adalah putra-putraku. Ini putra sulungku Jin Chuan yang membawamu kembali. Terima kasih Tuan Lu. Apakah aku sudah berbaring di sini lama sekali? Aku sudah mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Anak baik. Kamu tidak perlu pergi. Kamu adalah putri dari teman baikku, Nin Qiu. Sebelum dia meninggal, dia menitipkanku untuk menemukanmu. Bawa kamu kembali agar dijaga baik. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Apakah kamu membuat kesalahan? Anak baik. Tidak salah lagi. Anda terpisah dari orang tua Anda tepat setelah Anda lahir. Itulah mengapa Anda tidak tahu hal-hal ini. Ibumu mengandungmu saat itu. Sedang ke rumah sakit melahirkan. Dia mengalami kecelakaan mobil. Kemudian dia meninggalkanmu. Tapi orang tuaku sudah lama meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku masih seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin begitu? Mulai sekarang, kamu adalah putri angkatku. Keluarga Lu adalah rumahmu. Kamu adalah putri kecil keluarga Lu. Kami semua adalah keluargamu. Kamu tidak akan pernah lagi tidak punya rumah. Ya, mulai sekarang kamu adalah adik perempuan kami. Jika terjadi sesuatu, kakak kedua akan selalu membelamu. Kakak sulung itu pendiam. Kakak kedua tidak bisa diandalkan. Jangan khawatir, kakak ketiga ada di sini. Dan pasti akan menjagamu dengan baik. Adik perempuan ada di sini. Bagus sekali. Aku punya keluarga sekarang juga. Kepala pelayan. Ya. Besok, minta seseorang mendekorasi ulang kamar ini, renovasi. Itu harus sesuai selera Wan-Wan. Juga, minta mode terbaru, pakaian terbaru, dan perhiasan di pasaran semuanya dikirim ke sini. Ya, Nyonya. Kalian bertiga, jangan hanya berdiri bodoh di sana. Mulai sekarang Wan-Wan adalah adikmu. Tidakkah kalian akan menunjukkan sikap? Kartu hitam global. Tanpa batas. Belanjakan sesukamu. Selalu singkirkan dengan uang. Kasar. Kalau begitu saya akan memberi adik perusahaan. Seluruh Jinghai, perusahaan keamanan nomor 1. Mulai sekarang semua pengawal bisa kamu kerahkan sesukamu. Tidak ada yang berani menindasmu. Bantu adik perempuan atur tubuh. Menjamin kamu akan hidup sampai 100 tahun. Baguslah kamu tersenyum. Mulai sekarang, menetap saja. Dan tinggal di sini. Keluarga Lu kami adalah keluarga terkaya di Jinghai. Anggota keluarga. Semua pakai lencana sebagai identitas. Ketiga kakakmu semuanya punya satu. Besok aku akan meminta mereka membuat yang baru dan mengirimkannya padamu. Ketika orang luar melihatnya, mereka tahu kamu keluarga Lu. Dan bagaimana dengan rumah? Mobil. Pokoknya semua hal itu yang dimiliki putri-putri keluarga kaya. Wan-Wan kita harus punya semuanya. Aku tidak pernah berpikir dalam hidup ini aku masih bisa memiliki keluarga yang begitu luar biasa. Terima kasih Bibi. Masih memanggilku Bibi. Terima kasih Ibu Baptis. Memang putri adalah yang terbaik. Mereka penghangat hati perhatian. Adik perempuan kamu masih punya kami. Terima kasih kakak sulung. Terima kasih kakak kedua. Terima kasih kakak ketiga. Seumur hidup saya masih bisa memiliki adik perempuan yang lucu seperti ini. Baiklah, baiklah. Wan-Wan juga lelah. Kamu harus istirahat yang baik. Mari kita keluar dulu. Ibu, aku masih ada beberapa hal untuk memberitahu adik perempuan. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi dulu. Kakak sulungmu akan berbicara denganmu.
Kakak sulung ada apa? Aku mengirim orang untuk menyelidiki alasan keluarga Hai mengusirmu keluar. Jika kau ingin memberi pelajaran pada pria malam itu, aku akan menggali sedalam 3 kaki dan menemukannya. Dia sengaja menunggu sampai tidak ada orang di sekitar untuk memberitahuku. Apakah dia mencoba melindungi reputasiku? Karena masalahnya sudah selesai, maka biarkan saja. Aku tidak ingin menyebabkan masalah yang lebih besar. Kau sekarang adalah anggota keluarga Lu. Kau tidak perlu takut membuat masalah. Aku tak ingin lagi berhubungan dengan dia lagi. Baiklah. Aku menghormatimu. Kau harus istirahat yang baik. Tuan Lu, Kakak sulung ada apa denganmu? lukamu baru saja basah. Pasti meradang. Saya akan membantumu memanggil dokter. Tunggu. Di tengah malam. Kau tidak ingin membuat seluruh keluarga tidak bisa tidurkan. Jadi kamu hanya akan menahannya seperti ini. Apakah ada kotak P3K? Aku tahu sedikit tentang perawatan medis. Aku bisa bantu kakak sulung oles obat. Kotak P3K. Ya ada. Saya akan mengambilnya. Lukanya menempel pada kain kasa. Mungkin akan sedikit sakit. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku tidak takut. Aku akan lebih lembut. Saya sedikit kedinginan. Saya akan minum secangkir air panas. Masalah lukaku. Keluarga tidak tahu. Jangan khawatir. Aku tak akan bilang ke Ibu Baptis dan yang lain, agar mereka tidak khawatir. Baiklah kau istirahat lebih awal. Dalam hidup ini, jangan pernah biarkan aku bertemu orang itu lagi. Wan, cepat kemari. Wan. Ini lencanamu. Kalian bertiga, juga keluarkan lencana kalian, dan tunjukkan. Biarkan Wan melihatnya. Adik perempuan, ini adalah simbol identitas kita sebagai anggota keluarga Lu. Mulai sekarang, jika ada yang tidak tahu diri dan menindasmu, tunjukkan saja ini. Di Jinghai, kami punya orang di mana-mana. Seseorang akan selalu mendapatkan keadilan untukmu. Terima kasih kakak kedua. Menurutku kita harus mengadakan perjamuan saja. Untuk memperkenalkan secara resmi putri kecil keluarga Lu kita kepada semua orang. Ibu, Wan baru saja melewati banyak hal, dan tubuhnya lemah. Saya pikir, lebih baik untuk pulih dengan baik terlebih dahulu. Tampil di depan umum, dalam kondisi terbaik. Anggota keluarga He ini sangat menindas Wan. Aku ingin memastikan mereka tidak bisa mendapatkan pijakan di Jinghai. Masalah ini, aku serahkan pada kalian bertiga. Kalian harus mendapatkan keadilan untuk Wan. Tunggu Ibu Baptis. Aku tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula, akulah yang pertama kali mengecewakan keluarga He. Bagaimana ini bisa menjadi salahmu? Kamu juga korban. Mereka tidak peduli padamu. Dan itu satu hal. Tapi setelah mempermalukanmu, mereka bahkan ingin mengusirmu. Itu benar-benar keji. Ibu Baptis, semuanya sudah berlalu. Terlebih lagi, bukankah aku sudah punya? Belum ada di sana. Rumah yang hangat. Aku tidak ingin memikirkan semua itu lagi. Aku berencana untuk sebentar lagi kembali ke Teluk Lan Shui untuk mengambil barang-barangku. Anggap ini perpisahan dengan masa lalu. Kakak sulung, kamu akan ke bandara. Bukankah kamu melewati sana? Bagaimana kalau kamu mengantar Wan ke sana? Ayo pergi. Ibu Baptis, kakak kedua, kakak ketiga. Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Hati-hati. Biar aku bantu lepas sabuk pengamanmu. Tidak apa-apa. Kakak sulung,
Aku di sini, aku akan pergi duluan. Ambil barang-barangmu dan cepat pulang. Jika keluarga He membulimu lagi, ingat untuk menelepon kakak kedua dan kakak ketiga. Ya kakak sulung. Wan. Kemana kau pergi? Aku mencarimu. Kau tidak pulang lagi. Apa kau baik-baik saja? Kita sudah memutuskan pertunangan. Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Ibuku melakukan itu. Semua karena dia terlalu peduli padaku. Wan, kau juga tahu bahwa ketika kau melakukan hal seperti itu wajar bagi ibuku untuk marah. Tapi jangan khawatir. Aku sangat mencintaimu. Selama kau mendengarkanku dan mendengarkan ibuku, kau pasti akan sangat bahagia. Kejadian itu adalah kecelakaan. Mengapa tidak bisa? Kamu percaya saja padaku. Semua itu tidak penting. Wan, aku tahu kau seorang yatim piatu, dan kau kurang rasa aman. Aku siap kasih kamu seseorang yang bisa diandalkan, dan rumah yang bahagia. Sudah kupikir baik-baik. Mari kita langsung mengurus akta nikah kita. Mari kita pastikan saja. Dengan begitu, ibuku tidak akan punya pilihan selain setuju. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Jika bukan karena kecelakaan itu, kita pasti sudah menjadi pasangan yang sah. Hai Yu, aku sebenarnya ingin memberitahumu bahwa beberapa hari terakhir ini, aku sudah menemukan keluargaku. Pernikahan adalah masalah besar, dan aku masih ingin mendiskusikannya dengan mereka. Tolong kasih aku waktu pikir lagi. Wan, jadi, kau bukan yatim piatu. Itu bahkan lebih baik, akan lebih mudah bagiku untuk meyakinkan ibuku. Jika sulit bagimu untuk mengatakannya, aku akan memberitahu ibuku. Halo kakak ketiga. Apakah ini kakak ketiga Wan? Aku pacar Wan. Hei Yu. Kami akan segera mengurus akta nikah kami. Kakak kedua. Kenapa kamu tak angkat telepon adik? Ponselnya dalam mode senyap, ada apa? Dia dalam perjalanan ke kantor catatan. Dia akan segera menikah. Apel, siapa mempelai prianya? Dia tidak memberitahuku. Namun, karena dia menyetujui lamaran itu, dia seharusnya cukup baik. Kami adalah keluarga adik perempuan. Dukung dia buat penampilan mega. Aku akan segera menyiapkan mas kawinnya. Lalu lokasi terbaik di Wagul. Dengan harga satuan ratusan miliar. 99 properti. Angka ini keberuntungan dan enak didengar. Bagaimana denganmu? Kalau begitu aku kasih adik perempuan paspor global. Aku jamin kemanapun dia pergi, dia akan menjadi tamu terhormat di setiap negara, keluarga lu, dan bahkan koneksi keluarga kaya di seluruh dunia. Semuanya akan berada di bawah kendalinya. Oh benar. Apakah kakak sulung tahu tentang ini? Tuan Lu, ini gawat. Orang yang diam-diam melindungi Nona Su berkata, dia akan menikah lagi dengan Hiyu hari ini. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke kantor catatan sipil. Cepat hubungi dokter. Anda punya pertemuan penting hari ini dengan duta besar Beiguo bukan? Cari seseorang untuk menggantikanku. Baiklah. Tuan Lu hati-hati. Tinggal 3 menit lagi. Setelah kita menandatangani, kita akan menikah secara sah. Benarkah? Apakah kita harus menikah secepat ini? Wan. Aku akan baik padamu seumur hidup. Cepat tanda tangan. Tunggu. Jangan tanda tangan. Ibu, apa yang kau lakukan? Selama aku hidup, kamu tidak diizinkan menikahi gadis miskin tanpa pengaruh ini. Seorang yatim piatu, tanpa pengaruh dan dukungan keluarga. Dalam setiap aspek, dia tidak bisa membantumu. Jangan bodoh. Mereka pasangan yang jalani hidup. Kenapa pisahkan pasangan yang cinta? Apa yang kamu tahu? Dia bertemu kekasih sebelum nikah. Sudah jelas, dia menggunakan putraku sebagai kambing hitam. Bukankah hanya karena keluarga Heku kaya, maka dia menempel? Tidak, bibi, kamu salah paham. Aku mohon padamu, berikan aku kesempatan lagi. Memberimu kesempatan apa? Kesempatan bagimu untuk membuat bibi dan kakak Hiyu menanggung penghinaan, dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Kakak Hiyu, aku menyukaimu. Bersamaku. Wen, akulah yang memulai rekonsiliasi dengan Wan. Kau. Ibu. Dasar anak durhaka. Bukankah dia hanya wanita berwajah rubah? Apalagi yang dia punya? Ibu. Dia hanya seorang
yatim piatu tanpa kekuatan dan pengaruh. Setelah dia menikah, dia akan di bawah kendalimu. Tapi dia cantik. Anak-anak yang akan dia punya nanti pasti akan cantik juga. Wen ini. Dia putri kesayangan surga sejati. Keluarga Wen kaya dan berkuasa. Dia sepenuh hati mengabdi padamu. Siapa yang baik dan siapa yang jahat? Tidakkah kamu akan tahu dengan jelas? Aku dengar. Bukankah kau akan segera dipromosikan? Keluarga Wen memiliki koneksi. Jika kamu menikah dengan Wen, kau akan melesat ke langit dalam satu langkah. Dengan latar belakangmu, status kemampuan dan sumber daya keuangan, siapa di antara kalian yang bisa dibandingkan dengan Wen? Kau merayu pria lagi. Merusak reputasimu. Pelacur sepertimu tidak pantas menikah ke keluarga Hei kami. Bibi, aku. Kau berselingkuh sebelum menikah. Kau pantas pertunanganmu diputuskan. Kau kalah dari yang menikah lagi. Pelacur tak berguna. Dan kau berani menawar denganku. Hayu. Bukankah ibumu keterlaluan? Wan. Ibuku hanya memiliki lidah tajam, tapi hati yang baik. Ibu-ibu jangan seperti ini. Kakak Hiu. Bibi tidak salah. Lihatlah Su Hangwan ini. Bahkan mahar yang layak pun tidak bisa dia berikan. Jika aku yang menikahimu, aku pasti akan membawa sebagai mahar 3 villa dan 2 mobil mewah. Ditambah 30% saham perusahaan. Maaf Wen dia. Su Hangwan, lihatlah penampilan lusuhmu, seluruh pakaianmu dari lapak jalanan. Kau bahkan tidak bisa menghasilkan sepersekian dari apa yang dimiliki keluarga Wen bukan? Siapa bilang Wan tidak bisa memilikinya? Lokasi terbaik di Huaguo. Seharga ratusan miliar per unit. 99 properti. Itu adalah mas kawin yang kuberikan pada Wan. Wan kakakmu terlambat. Terima kasih kakak kedua. Bukankah pengantin wanita itu yatim piatu? Begitu keluarganya bergerak, itu 99 properti. Sepertinya, gadis ini tidak semiskini yang dikatakan pengantin pria. Haiyu ini adalah kakak kedua Lu Ju Feng. Bagaimana mungkin? Nama belakang kalian berbeda. Bagaimana kalian bisa bersaudara? Adik perempuan Haiyu buatmu sangat menderita. Kenapa kamu masih seperti ini? Seseorang sepertinya yang tidak murni. Seorang pelacur, masih tanpa malu-malu menempel pada keluarga Hei kami. Dia bahkan punya 99 properti. Mungkin, dia bersekongkol dengan pria liar ini. Mencoba menipu Haiyu dan Bibi. Dan menikah ke keluarga Hei untuk menguras mereka kan? Hanya beberapa properti. Masih perlu memasukkannya. Baiklah bahkan jika itu benar. Aku khawatir kalian berdua. Hubungan kalian juga tidak sederhana kan? Jangan bicara omong kosong. Dia kakakku. Kami adalah keluarga. Kakak laki-laki. Lebih seperti kekasihkan. Kamu berani memukulku. Kakak Hiu Bibi. Sebenarnya apa hubungan kalian? Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Bukankah sudah kubilang bahwa aku menemukan keluargaku? Kakak kedua datang hari ini untuk membawakan kami mahar. Beberapa rumah bobrok, berapa banyak uang busuk itu bisa bernilai. Apakah kamu tahu apa itu kelas? Bagi mereka yang punya kekuasaan dan pengaruh, uang hanyalah sesuatu yang mudah didapatkan. Keluarga Wenku memang seperti itu. Kakak Heiyu, selama kamu menikahiku, kamu akan punya uang sebanyak yang kamu mau. Nah, keluarga Wen kaya dan berpengaruh luar biasa. Dan dia bisa membantumu. Kau tidak boleh bodoh. Lagi pula, kedua kalinya dia menikah itu dengan pria. Dengan cara yang tidak jelas. Apakah kau benar-benar akan demi dia mengorbankan masa depanmu? Hayu, aku tidak. Berhenti bicara. Kau dan pria ini begitu intim. Buktinya tak terbantahkan. Wan, kau terlalu mengecewakanku. Su Hangwan, berhenti mengganggu. Kakak Hiu lagi. Kamu dan dia awalnya orang dari dua dunia yang berbeda. Jika dia menikahiku itu akan menjadi menambahkan bunga pada brokat. Dia tidak hanya tidak akan lagi dibatasi dalam pekerjaannya. Dia bisa melampaui kelas dan unggul dari yang lain. Sedangkan kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Kamu tidak hanya tidak bisa membantunya, kamu juga akan menurunkan standar hidupnya. Sebagai seseorang harus selalu tahu tempatnya. Kaulah yang harus tahu tempatmu. Wan kami adalah seseorang yang kamu
tidak bisa berharap untuk mencapainya. Aku benci. Seorang miskin dari panti asuhan berani-beraninya kau bandingkan diri dengan keluarga He. Membandingkan dirimu dengan kami, nak gadis genit semacam ini. Gadis yatim piatu miskin dan tanpa identitas. Sama sekali bukan dari dunia yang sama denganmu. Mereka memang bukan dari dunia yang sama. Lihat betapa bahagianya aku sekarang. Kamu baik-baik saja. Kamu bekerja sebagai asisten penjualan di sini. Berhentilah berpura-pura mulia kan. Sekarang kamu sudah kehilangan orang dan hartamu. Kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Benar. Memang aku kerja jadi asisten penjualan di sini. Kalau begitu, jika kau punya nyali, barang-barang di toko ini, beli semuanya. Kamu ingin aku menghabiskan uang untuk meningkatkan kinerja penjualanmu. Mimpi saja. Tidak perlu aku bisa bicara dengan manajer dan menjelaskan bahwa kinerja penjualan ini tidak akan dihitung untukku. Kau tidak punya uang kan? Siapa bilang aku tidak punya uang? Lihat. Kartuku ini bisa membeli seluruh tokomu. Aku bisa membeli semuanya. Sehebat itu. Kalau begitu lakukanlah. Wen jangan impulsif. Kakak Hiu, aku hanya ingin kamu tahu bahwa pilihanmu padaku dan bukan padanya adalah keputusan yang tepat. Silakan gesek saja. Saldo tidak cukup. Saldo tidak mencukupi. Bukan. Bagaimana mungkin? Apakah mesinmu rusak? Wen, mungkinkah? Karena apa yang terjadi terakhir kali? Paman membekukan kartumu dan belum dicairkan. Nona Wen lain kali, sebelum kau berbohong, ingatlah untuk menyusunnya dulu. Kalau tidak cukup memalukan bukan? Juga sebenarnya, aku bahkan bukan dari toko ini. Asisten penjualan. Aku hanya ingin menggoda kalian semua. Membosankan? Tidak menyenangkan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Apa kamu mencari masalah? Lu Jin Chuan. Tidak sopan, tidak memanggilku kakak. Dan kau berani mengganggunya. Pelajaran yang diberikan keluarga lu padamu terakhir kali. Belum cukup bukan? Tuan muda lu itu Su Hangwan. Dia yang memprovokasiku duluan. Aku punya mata dan bisa melihat. Su Hangwan. Barusan, kamu jelas-jelas sengaja. Kakak Hiu bantu aku bersaksi. Wen, berhenti membuat masalah. Benar, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku Su Hangwan bukan lagi seseorang yang bisa kau bully sesuka hati. Orang di belakangku sekarang adalah tuan muda lu, kepala keluarga lu. Benar kakak sulung? Jika aku sampai tahu lagi bahwa kau berani menyinggungnya, Jinghai tidak akan memiliki tempat bagi kedua keluargamu untuk berdiri. Jalang. Pada akhirnya kakak Hiu tetap milikku. Kakak Hiu. Sekarang kita berdua adalah tunangan. Kenapa kamu selalu memikirkannya? Lihat, dia bahkan tidak peduli padamu. Begitu Lu Jin Chuan tiba, dia langsung mengikutinya pergi. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah lama menjadi milik keluarga lu. Menantu emas. Sial. Su Hangwan, kakak Hiu tidak pernah marah padaku sebelumnya. Ini semua salahmu, semua salahmu. Tunggu saja. Kakak Lang bantu aku mengikat seseorang. Aku ingin membuatnya berharap dia mati. Siapa kau? Mengapa kau menikatku? Siapa kami? Tentu saja kami adalah
kesayanganmu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Cantik kecil. Tebak apa yang ingin kami lakukan? Pergi sana. Kakak sulung para saudara dari Jalan Ping An baru saja bilang, adikmu dikulit. Apa katamu? Adikku dikulit. Itu dilihat oleh seorang saudara yang pergi ke biro urusan sipil bersamamu. Lihat, mereka bilang kakak Lang menculiknya. Dia ada di gudang kosong mereka. Hari ini kakak Lang akan mengubahmu menjadi anjing. Ini gawat. Nona Su telah dikulit. Konferensi global ini, kau hadiri untukku. Tuan muda adik perempuan telah dikulit. Kapan ini terjadi? Di mana? Sekitar 20 menit yang lalu. Tuan muda kedua sudah bergegas ke sana. Itu di Jalan Ping An, sangat dekat dengan kita. Tuan muda kebetulan ada kecelakaan mobil di sini. Tidak bisa lewat. Jangan mendekat. Apakah ini benar? Seseorang membayar harga mahal. Biar aku Tuan Lang bersenang-senang. Bisnis seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamu dari keluarga Lu? Ya, aku putri keluarga Lu. Kakak sulung Lu Ju Feng putra kedua keluarga Lu. Dia adalah kaisar bawah tanah Jinghai. Apakah kita salah tangkap orang? Pangeran bawah tanah. Hari ini aku adalah kaisar bawah tanah di sini. Aku punya begitu banyak orang. Kenapa aku harus takut padanya? Cantik kecil. Jika kamu melayaniku dengan baik, mungkin ku biarkan kamu jadi pelacur elit di romansa merahku. Jadilah bintang utama di dalamnya. Jangan mendekat. Siapa yang merusak rencanaku? Kakak sulung ini keluarga Lu. 3 bersaudara itu ini adalah. Yang di tengah adalah yang tertua. Dia mengendalikan ekonomi Jinghai. Yang tersenyum kanan itu kakak ketiga. Apa-apa? Dokter Dewa. Dan yang di sebelah kiri, itu adalah kakak kedua. Lu Shaolin kaisar bawah tanah Jinghai. Kakak sulung, ayo kita lepaskan mereka. Diam, apa yang kamu tahu? Banyak orang kamu masih takut pada mereka bertiga. Kalian bertiga tidak tahu apa yang baik untuk kalian hari ini. Kalian datang di waktu yang tepat. Langit Jinghai akan segera berubah. Jadi kamu anjing Lang itu. Kamu benar-benar berpikir kamu hebat ya? Aku bukan sesuatu. Apa yang lucu sekali? Melihat wajahmu. Tubuhmu lemak dan menyembunyikan penyakit. Aku takut kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Kamu. Cukup omong kosong. Selamatkan dia.
Dan kakak Lang sangat lemah terhadap pukulan. Bahkan tidak sebaik anjing dari rumahku. Tidak sebagus kakak sulung. Kalian tidak begitu baik hari ini. Jalan busuk. Hati-hati. Lu Jin Chuan. Jin Chuan, bagaimana keadaannya? Ibu tenang saja. Ini bukan hal yang serius. Istirahat saja 2 hari, dan kau akan baik-baik saja. Ibu. Kakak sulung kau akhirnya bangun. Kau biasanya terlihat begitu kuat. Bagaimana bisa kau tidak tahan dipukul? Kakak sulung katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kau menderita luka lain? Kakak ketiga. Jin Chuan apa? Ada apa ini? Aku baik-baik saja, jangan bicarakan ini. Bagaimana dengan Wan Wan, bagaimana keadaannya? Wan Wan baik-baik saja. Hanya saja anjing Lang itu. Dia berhasil kabur. Anak itu sangat licin. Tapi jangan khawatir. Selama dia masih di Jinghai, pasti ku bantu menemukannya. Kalian semua, kalian harus cepat menemukan pengganggu putriku ini. Jin Chuan, istirahatlah yang baik. Aku akan pergi memeriksa Wan Wan. The film was translated and narrated by M Media. Bahkan tidak bisa menangani satu orang pun. Kenapa kamu di sini? Aku tahu segalanya berhenti berpura-pura. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Su Hangwan diculik olehmu bukan? Jika keluarga lu mengetahui hal ini, apa yang akan terjadi padamu? Jangan takut. Aku di sini bukan untuk membuatmu masalah. Aku di sini untuk membahas kerjasama denganmu. Aku ingin merusak reputasi Su Hangwan dan mengubahnya menjadi yatim piatu, agar dia kembali ke sisiku. Setuju. Wan yang malang, kau pasti ketakutan kan? Ibu baptis aku baik-baik saja. Apakah kakak sulung benar? Kakak sulungmu, dia baik-baik saja. Kali ini syukurlah ketiga anak itu tiba tepat waktu. Kalau tidak akibatnya tak terbayangkan. Sudah waktunya membiarkan mereka buta tahu. Siapa yang tidak boleh mereka ganggu? Wan lihat. Yang ini, harta zamrud warisan keluarga lu. Sebuah liontin yang dibuat dari batu. Ketiga kakak laki-lakimu, masing-masing punya satu. Pakailah saat kau keluar, dan orang lain akan tahu. Kau keturunan terpenting keluarga lu. Garis keturunan. Mulai sekarang pakailah setiap kali kau keluar. Terima kasih Ibu Baptis. Sepertinya aku pernah lihat liontin ini. Ibu angkat, bisakah aku melihat liontin saudara-saudaramu yang lain? Baiklah, yang ini adalah milik kakak sulungmu, liontin kalian. Kecuali warna rantainya yang berbeda. Semuanya sama. Si nakal itu sangat ceroboh. Bilang dia kehilangan liontinnya. Bukankah aku baru saja membuatkan yang baru untuknya? Bukankah ini yang pria itu miliki malam itu? Liontin semacam ini bisa dibeli di mana saja kan? Memang ada tiruan di luar. Tapi liontin keluarga lu memiliki nomor seri eksklusif dan simbol klan pada generasi kakak sulungmu. Itu adalah generasi kelima. Dia yang tertua. JT itu 0501. Ini tidak bisa ditiru di luar. Seharusnya tidak kebetulan seperti ini kan? Wan, kulitmu mengapa begitu pucat? Mungkin aku belum sepenuhnya pulih. Kalau begitu, kamu harus istirahat yang baik. Kalau aku akan membawa ini kepada kakak sulungmu. Ibu angkat. Apakah ibu angkat tahu di mana kakak sulung kehilangan liontin ini? Kayaknya dia hilangin ini habis dari Hotel Singhua.
Nggak ketemu setelah aku kembali. Anak ini tidak suka pakai yang melekat di tubuh, atau memakai benda ini terus-menerus. Kehilangan itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Aku dengar. Hari itu dia juga terluka di dalam Hotel Singhua. Anak ini ceroboh sekali. Sungguh, aku akan pergi sekarang. Simbolnya sama. Nomor serinya sama. Kakak sulung adalah pria dari malam itu. Jalan. Hati-hati. Dia jelas pelakunya, tapi dia bohong padaku bilang, dia bantu aku beri pelajaran ke orang itu. Menggangguku malam itu. Dia datang selamatkan aku lagi. Apa gunanya dia berbohong padaku seperti ini? Presiden Lu, kabar baik. Mengenai rekaman pengawasan, tidak ada hal baik yang terjadi di sana. Tapi dari pihak dokter, kabar dari dokter adalah bahwa melalui darahmu ditemukan bahwa kau tampaknya telat diracuni malam itu. Kau harus berhubungan intim untuk detoksifikasi. Dan kabar yang lebih baik lagi adalah kau pasti akan kehilangan ingatan malam itu. Kau menyebut ini kabar baik. Yang berarti, malam itu, aku bertemu seorang wanita. Tidak sepenuhnya. Benar. Tapi setelah aku bangun, aku tidak melihat siapapun. Presiden Lu, hal ini disebut sebuah skema di dalam skema bukan. Dalang itu pertama-tama memberimu, lalu menemukan wanita lain untuk sengaja mendekatimu. Pada saat itu, dia akan hamil anakmu dan menggunakan anakmu untuk mengancammu. Kau adalah dalang itu, bukan? Tidak mungkin. Aku benar-benar setia padamu. Kau tahu itu. Aku Lu Jinchuan. Jika aku harus diancam oleh cara-cara tercela seperti itu, tidak akan pantas menjadi kepala keluarga Lu. Beritahu yang memulihkan rekaman untuk bergegas. Aku pasti akan membuat dalang ini. Dan wanita ini tahu. Apa artinya mengharapkan kematian? Baiklah. Lu Jinchuan, aku tidak pernah menyangka kau adalah penjahat munafik seperti itu. Kau tidak hanya dengan santai menghancurkan kebahagiaan seorang wanita, tapi kau bahkan berpura-pura menjadi benar-benar tidak bersalah. Tidakkah kau merasa malu? Dia mendengar apa yang Song Chi dan aku katakan. Mengapa aku harus merasa malu? Yang seharusnya malu adalah orang yang sengaja merencanakan untuk masuk ke tempat tidurku. Siapa yang sengaja merencanakan untuk masuk ke ranjangmu? Jika bukan karena kau, dia akan hidup jauh lebih bahagia sekarang. Kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Lepaskan aku kau. Ada apa? Apa kalian berdua bertengkar? Ibu kakak sulung. Kakak bagiku. Jinchuan, kenapa kamu mengganggu? Wan lagi. Ada apa dengan tanganmu? Bukan apa-apa. Aku tidak sengaja memotongnya barusan. Aku akan mengambil kotak P3K. Kakak sulung kau sangat terampil. Bagaimana kau bisa terluka di luar, dan bahkan terluka di rumah? Wan, bukankah kamu baru saja istirahat? Kenapa kamu bangun lagi? Kamu merasa tidak enak badan? Beritahu ibu baptismu. Aku... Benar Wan. Kau masih punya 3 kakak laki-laki MA. Jika sesuatu terjadi, kami akan membelamu. Jika aku mengatakan bahwa kakaklah yang menggangguku malam itu. Satu-satunya rumahku yang hangat. Apakah aku juga akan kehilangannya? Bukan apa-apa, aku hanya tidak sengaja bertengkar. Kecil dengan kakak barusan. Gadis ini bereaksi cukup cepat. Lihatlah dirimu. Kamu tak pernah mengalah pada adik. Ibu, kakak sulung terluka ibu pelan-pelan. Cepatlah dan balut kakak sulung. Kamu sudah sebesar ini sekarang. Namun kamu masih membuat orang khawatir. Kehilangan sedikit darah hukuman ringan.
Aku harus membuatmu belajar pelajaranmu. Kakak ketiga. Aku datang mengoleskan obat. Kakak sulung. Tidak apa-apa. Aku yang lakukan, jangan takut. Aku tidak takut. Lagi pula kakak sulung bisa dianggap terluka karena aku. Bisa dibilang begitu. Kalau begitu kau balut saja. Terluka tapi diperlakukan. Baik perlakuan. Adik, ketika kakak kedua terluka, apakah kau akan membalutku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Barusan kau punya emosi sebesar itu. Sekarang kau mengakui The film kesalahanmu. was Kau mengaku translated salah atau and pura-pura. narrated by M. Media. Mengakui kesalahanmu. Bagaimana menurutmu? Bersikaplah lebih lembut. Kakak sulung aku salah. Kau tidak marah lagi kan? Pelan-pelan. Aku tidak marah. Lanjutkan. Barusan yang marah, tanpa alasan, adalah kau. Sekarang yang tersenyum cerah. Juga kau. Su Hangwan, emosimu yang kecil. Kakak ketiga Adit cukup kasar. Wajar bagi seorang gadis muda untuk sedikit kasar. Lu Jin Chuan, bukankah kau suka berakting? Mari lihat siapa berakting lebih baik. Kakak sulung, mulai sekarang tugas membalut lukamu akan dipercayakan padaku. Aku jamin, aku akan membalutnya lebih baik dari kali ini. Tidak perlu repot-repot. Ibu angkat. Nanti, Sebentar lagi aku ingin melakukan sesuatu. Pergi keluar. apa yang akan kau lakukan? Bukan urusanmu. Kau baru saja diculik. Kau tidak belajar dari pelajaranmu, bukan? Jika kau ingin pergi, aku bisa mengantarmu. Tidak perlu. Aku ingin kakak kedua menemaniku. Kakak kedua adalah Kaisar Bawah Tanah Jinghai. Dengan kakak kedua aku tak takut apapun, kan? Kaisar Bawah Tanah betapa mengesankan. Kakak ketiga juga tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Baiklah, kau bisa mengantarku. Mungkin saja tapi kakak ketiga tidak bisa banyak membantu. Kakak ketiga tinggal dan meracik obat untukmu. Untuk diminum saat kau kembali. Terima kasih kakak ketiga. Kakak kedua saja yang menemani aku. Terima kasih ibu angkat. Kakak ketiga, kakak kedua. Dengan kalian berdua menemaniku, aku benar-benar sangat bahagia. Adapun orang-orang tertentu, mereka harus pulih di rumah. Merenung. Pulanglah. Kakak sulung. Kau sengaja melakukannya. Apa maksudmu aja? Kakak sulung, aku tidak mengerti. Bukankah kau sengaja mencoba untuk menghinaku dengan menyuruhku merenung? Aku tidak mau keluar dengan orang tertentu. Berpura-pura bodoh, membalas dendam dengan berdarah dingin. Hanya itu saja. Aku ingin keluar dari mobil. Jangan bergerak-gerak. Kakak sulung. Kendarai mobil barunya sedikit lebih pelan. Chu Feng, apa kamu tidak menyadarinya? Kakak sulungmu istimewa pada Wan Wan. Mereka berdua cukup cocok, bukan? Kakak sulungku kapitalis berhati hitam. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Wan Wan? Aku tahu kau marah padaku. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku alasannya? Kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura? Apakah aku tipe orang yang kehilangan kehormatan? Akan membuat keributan tentang itu. Apa yang kau katakan terlalu menyakitkan. Apakah kau pikir wanita tidak punya hati? Dia cukup berempati terhadap wanita itu. Aku hanya tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang yang tidak relevan. Hanya buang-buang waktu saja. Terlebih lagi malam itu juga tidak terhindarkan. Membuat perilaku bajingan terdengar dibenarkan. Daripada saling membuang waktu, lebih baik menjaga jarak seperti orang asing. Jarak. Bukankah ini adalah aturan hidup orang dewasa? Bajingan. Tidak heran kau selalu melajang. Tidak bisa sepakat dalam beberapa kata, dan malah menyerang pribadi. Aku hanya menyatakan fakta. Kau tidak bertanggung jawab atas tindakanmu. Tapi kau juga bertingkah
Seperti korban sikap. Tidakkah kau pikir ini memalukan? Aku sudah jelaskan dengan jelas. Tapi kenapa dia malah terlihat semakin marah? Nyonya Lu, tolong lihatlah. Barang baru kami. Putriku bilang bahwa barang dagangan barumu sudah tiba. Aku sengaja datang untuk melihat-lihat. Nyonya Lu, aku ingat keluargamu hanya punya 3 putra bukan? Kapan kamu punya putri? Dia adalah anak yang ditinggalkan sahabatku. Aku sudah mencari bertahun-tahun. Menemukannya. Punya seorang putri. Senang sekali melihat pakaian indah. Dia bahkan memberitahuku itu. Para putra tidak akan mengerti hal-hal ini. Lalu ketika dia siap menikah, kamu akan sangat sibuk. Mereka yang pantas untuk putri keluarga Lu benar-benar sedikit. Kamu benar-benar berbicara sesuai dengan hatiku. Sejak aku menemukannya, aku sudah mulai mencari menantu laki-laki. Tapi setelah memilih-milih, belum ada yang benar-benar cocok. Memang melihat ke seluruh Qinghai, berapa pria yang bisa dibandingkan? Beberapa tuan muda keluarga Lu. Adapun putra kedua, dia tidak bisa diandalkan sepanjang hari. Jika Wan bersamanya, dia akan terus-menerus khawatir dan takut. Adapun putra ketiga, dia lemah secara fisik dan tidak bisa melindungi Wan. Oh benar. Aku pikir putra sulung kita lebih cocok. Dia cakap dan mantap. Dia juga lebih peduli pada Wan. Betapa cocoknya mereka berdua. Kalau begitu aku ucapkan selamat dulu. Baiklah, aku ambil yang ini. 2 yang di sana dan sisanya. Bungkus semuanya The untukku. film was translated and Baiklah, narrated aku akan by suruh N. seseorang Media. mengantar ke kediamanmu. Bagus sekali. Hati-hati di jalan. Nona Wen, masalah yang kamu bicarakan sudah selesai. Jangan bicarakan masalah, aku minta informasi. Di luar, kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Ya. Su Hangwan, kenapa kamu bisa mendapatkan segalanya dengan mudah dan bahkan menerima perlakuan istimewa seperti itu dari tuan muda Lu? Posisi sebagai nona muda keluarga Lu ini, kamu bisa mendudukinya. Dan aku juga bisa mendudukinya. Nyonya, Bukankah ini nona muda dari keluarga Wen? Kamu punya kedua orang tuamu. Bagaimana bisa kamu bilang kamu adalah putri Nin Qiu? Nyonya Lo, aku juga baru saja mengetahui identitas asliku. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa bertanya pada orang tua angkatku. Itu benar. Aku juga punya tanda lahir di tubuhku. Anda bisa memeriksanya. Ayo pergi. Anak baik jati ternyata. Kamu memang putri Nin Qiu. Jangan khawatir. Aku akan beri kompensasi yang baik. Baiklah, terima kasih. Ibu baptis. Kakak kedua, kakak ketiga. Jadi, apakah kita masih akan makan di restoran itu? ibu kenapa dia ada di sini? Beraninya kamu bicara seperti itu. Dia adalah putri bibi Ninmu, putri baptisku, adik perempuanmu. Apa? Dia. Wan. Aku dengar kau dan ibuku sangat mirip saat dia muda. Tidak heran begitu aku melihatmu. Aku merasakan keakraban yang kuat. Ibu orang tuanya. Kau pasti mengenal mereka kan? Mungkinkah ada kesalahan? Benar Wanwa adalah adik perempuanku. Putri Bibi Nian. Aku sudah berkomunikasi dengan keluarga Wen. Wen adalah putri angkat mereka. Lagi pula detail dari tahun itu. Semuanya cocok. Terlebih lagi ada juga laporan DNA. Aku percaya padanya. Aku belum melakukan laporan DNA. Wan. Ini benar-benar enak.
Kakak sulung, kenapa kamu menatapku? Bukan apa-apa. Awalnya, aku selalu berpikir kamu benar-benar membenciku. Itu sebabnya kamu begitu dingin padaku. Tapi sekarang, kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Aku membencimu. Kau pintar membalikkan keadaan. Kau adik perempuanku secara resmi. Tentu saja aku harus menjagamu. Jadi begitu. Aku kenyang, aku akan tidur dulu. Kenapa kau tiba-tiba tidak senang? Bukankah tadi kau baik-baik saja? Jin Chuan si tolol itu. Sepertinya aku perlu menggunakan obat yang kuat. Aku ingin Wen tetap di sisiku selamanya. Setelah banyak berpikir, hanya dengan menikah ke keluarga Lu kita adalah yang paling cocok. Ibu, Wen adalah putri angkatmu. Cari keluarga baik untuk dia menikah. Bukankah itu sudah cukup? Bagaimana bisa menikahkah? Keluarga kita lebih baik. Aku sudah memikirkannya. Menurut urutan senioritas, Jin Chuan sebagai yang tertua. Jadi Jin Chuan akan menikahi Wen. Ibu, Seharusnya kau tanyakan pendapat kakak sulung. Adapun Wan, aku juga tidak tega berpisah dengannya. Ju Feng, Zhao Lin, kalian berdua, siapa yang akan menikahi Wan? putra kedua. Aku dengar perusahaanmu. Proyek film baru-baru ini. Butuh investasikan. Nanti, aku akan ke kantor menemuimu. Ibu, antara Wan dan aku, itu adalah kasih sayang kakak adik yang murni. Kalau begitu Zhao Lin, Kakak ketiga, proyek-proyekmu yang terhambat. Beberapa proyek penelitian. Sudah aku kirim orang ke luar negeri, mengumpulkan pengalaman. Dan nanti akan dikirim ke Lamu. Aku sebenarnya aku. Sebenarnya hal itu. Aku suka. Pria. Sebenarnya aku. Adik perempuan harus mencari seorang pria dan memberinya kebahagiaan. Benar. Ibu, ada banyak cara untuk memberi kompensasi pada Wen jika kau memaksaku menikahinya dengan enggan. Dia juga tidak akan bahagia. kalian semua sudah tumbuh sayap. Kalian semua tidak patuh bukan? Saudara-saudara, jangan salahkan Ibu Baptis. Ini semua salahku. Jika aku tidak kembali ke rumah ini, hal semacam ini tidak akan terjadi. Ini bukan salahmu. Wan masih muda. Mengenai pernikahan, kita bisa membahasnya secara mendalam. Tapi Wen harus menikah ke keluarga Lu. Jin Chuan kamu yang tertua. Tanggung jawab merawat Wen akan jatuh padamu. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Aku sudah selesai makan. Silakan lanjutkan. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan menikahi Wen? Aku tidak akan. Tapi baru-baru ini ibu sangat menyukainya. Bagaimana cara menolaknya? Aku masih perlu mencari cara. Aku memang punya cara. Ceritakan padaku. Kau harus cepat mencari orang lain untuk dinikahi. Itu tidak akan berhasil. Hanya mencari siapapun tidak akan bisa menipu ibu. Lalu carilah seseorang yang statusnya di hati ibu tidak kalah dari Wen. Bagi kita untuk begitu, mengabaikan keinginannya, dan sernaknya mengatur masa depannya. Apa bedanya ini dengan ibu? Mengatur pernikahanku. Apa bedanya? Aku tidak bilang itu Wan. Aku juga tidak bilang itu dia. Tidakkah kau perhatikan? Saat dia dengar kau akan nikahi Wen, dia bahkan tidak bisa makan. Kakak sulung. Tidakkah kau perhatikan?
bahwa di antara kami 3 bersaudara, perasaannya padamu adalah yang paling berbeda. Kakak sulung kau pandai dalam segala hal. Kecuali kau terlalu lambat dalam hal perasaan. Sudah jelas, dia punya perasaan padamu. Benarkah? Aku kelaparan setengah mati. Seandainya aku tahu sebelumnya. Saat aku makan tadi, aku akan makan lebih banyak. Kenapa tidak ada apa-apa? Lapar. Kakak sulung, kamu masih terjaga selarut ini. Saat makan malam tadi. Kenapa kau pergi di tengah jalan? Aku hanya merasa kasihan padamu. Sebenarnya Wen-Wen. Dia bukan putri Nyonya Nin. Tanda lahirnya palsu. Itu didapatkan melalui operasi. Itu semua hanya untuk menargetkanku. Singkatnya ini semua karena aku, sehingga keluargamu jadi berantakan seperti ini. Jadi kau tidak tertipu olehnya. Aku kira, kau juga sebodoh itu. Jadi kamu sudah tahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa kau tidak membenciku? Kalau aku nikahi orang yang kau benci, bukankah kau seharusnya senang? Kamu menganggapku orang seperti apa? Bahkan jika kamu melakukan sesuatu yang salah padaku, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu jatuh ke dalam kesengsaraan seperti itu? Apa sebenarnya yang kulakukan? Sampai berbuat salah pada gadis kecil ini, hingga dia menyimpan dendam seperti itu. Tapi, aku tidak terlalu membencimu lagi. Aku hanya tidak tahu bagaimana bergaul denganmu. Bagaimanapun juga, kamu sudah melihatku saat aku paling rentan. Kalau begitu, bisakah kita sekarang bergaul dengan damai? Tentu saja, aku masih harus membantumu. Kau membantuku. Benar sekali. Meskipun aku harus mencurahkan seluruh diriku, aku akan membantumu. Kau. Apa yang kau lakukan? Melibatkan dirimu sendiri. Baiklah. Kakak sulung ini alkohol. Kau baru saja terluka. Kau tidak boleh minum alkohol. Seperti katamu. Dia mabukan. Kenapa dia berbicara aneh sekali? Aku akan membantumu kembali tidur. Baiklah. Pagi Wan-Wan. Selamat pagi kakak ketiga. Kakak ketiga, aku ingin bertanya. Apakah kakak sulung berada di bawah banyak tekanan? Karena pernikahan baru-baru ini, tadi malam aku bertemu dengannya. Diam-diam minum sendirian. Kakak sulung minum sendirian. Jika bukan karena aku setuju untuk membantunya dan mencapai kesepakatan dengannya, dia tidak akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kakak ketiga, kenapa kau menatapku seperti itu? Kau benar-benar setuju membantunya. Tidak mau makan. Apa yang kalian berdua bicarakan? Berbicara tentang, aku akan segera mengubah panggilan. Apa maksudnya? Selamat pagi kakak sulung. Pagi. Pergi makanlah lebih awal. Dia tidak akan kehilangan akal karena ini kan. Tidak mungkin. Aku harus mempercepat tindakanku. Pertunangan sudah dekat. Jin Chuan, hari ini ambil Wen-Wen. Jalan-jalan. Anggap saja untuk membina hubungan kalian. Aku punya banyak urusan di perusahaan. Lalu ajak Wen-Wen ke perusahaan. Kakak Jin Chuan. Dulu aku bantu orang tua angkat di rumah. Aku sering mengelola bisnis. Aku bisa membantumu. Belum ada yang pasti. Secepat itu, kau sudah ingin ikut campur urusan perusahaan. Kau tidak mencoba, atas nama keluarga Wenmu, mencuri rahasia perusahaan kan? Aku tidak. Baiklah. Apakah ada yang keberatan lagi? Wan-Wan, tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Meskipun aku bilang akan membantu Lu Jin Chuan menyingkirkan Wen-Wen, tapi aku tidak bisa pergi berkencan untuknya. Foto. Aku tidak keberatan. Kalau begitu sudah beres. Halo Hyu. Mari kita bertemu hari ini. Apa yang kau lakukan mengendap-endap? Membersihkan.
Kakak sulung, kau belum pergi berkencan. Ikut denganku. Kenapa aku harus pergi? Aku bukan orang ketiga. Kau bilang akan membantuku. Masalah sekecil ini, kau bisa menanganinya sendiri. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku bakal terlambat jumpa Heyo. Kakak, apa yang kau lakukan? Pantas saja kau terburu-buru. Lepaskan aku. Apa kau sudah melupakan Heyo? Gimana sikap dia padamu dulu? Tentu saja aku tidak lupa. Bukankah ini sebabnya aku meminta bantuannya? Jika itu, karena urusanku. Tidak perlu. Dia sangat membenci Wen. Dia bahkan tidak mau pergi berkencan. Mengerti, turunlah. Ya. Su Hangwan. Dulu kau berpura-pura tidak peduli pada Heyu. Sekarang kau melihat tidak ada kesempatan untuk menikahi Lu Jinchuan. Kau ingin kembali padanya lagi. Karena kau tidak tahan kesepian. Maka aku akan membiarkanmu menjadi pembantu pernikahanku dengan Lu Jinchuan. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan mengajakku keluar. Kita sekarang, jangan salah paham. Aku datang untuk bertanya tentang masalah Wen. Aku dan dia sudah putus tunangan. Kita sekarang memiliki tidak ada hubungan sama sekali. Wan, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Jika kau tidak ingin mengatakan apa-apa, maka kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Wan, aku menyesalinya. Wan, selama kita bertunangan, aku akan memberitahumu segalanya tentang Wen. Aku akan ceritakan semuanya. Setelah kita menikah, bisnis keluarga He kita juga akan berkembang pesat. Kau juga bisa tenang dan menjadi nyonya He. Lepaskan aku, Heyu. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Heyu. Lepaskan aku. Berhenti. Wan. Jetty, kau dan Heyu juga berkencan. Kakak Jinchuan, sepertinya keluarga kita kali ini akan mendapatkan kebahagiaan ganda. Su Hangwan, apa yang kukatakan padamu? Kau tidak ingatkan? Kakak, aku di sini untuk mengintai situasi musuh. Kamu cepat ambil Wen ke tempat lain. Wan, aku melihat kau dan Heyu sudah putus nyambung berkali-kali. Kalian berdua cukup berjodoh. Itu masih tidak sebaik Nona Wen. Transisi yang mulus. Kau. Kakak, Nona Wen dan aku. Masih ada beberapa kata pribadi untuk diucapkan. Kenapa kau tidak menyingkir saja? Pergi. Tidak kau. Aku pikir Lu Jinchuan masih terlihat lebih peduli padaku. Dia hanya melakukannya demi ibu baptis. Menjagamu itu saja, jangan terlalu sombong. Semua yang kau katakan benar. Dulu kau mengatakan dengan tegas, kalian hanya saudara. Aku tidak menyangka, kau hanyalah seorang bermuka dua, wanita licik. Tapi sekarang, yang akan dinikahinya adalah aku. Kau pasti merasa sangat kesal kan? Mengenai urusanku, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Di sisi lain kau, hal-hal yang direbut tidak berguna jika bukan milikmu. Jangan kira aku takut padamu. Aku punya pengaruh terhadapmu. Jetty, kau sebaiknya menjauh dari Lu Jinchuan. Presiden Lu, apa yang kau lakukan? Wan lah yang secara aktif mengundangku. Dia pasti masih memiliki perasaan yang tersisa untukku. Perasaan yang tersisa. Kau bajingan. Apa kau pantas? Presiden Lu, kau sudah tunangan Wen. Kenapa kau masih begitu baik pada Wan? Itu bagus. Kenapa kau tidak memenuhi saja harapanku dengan Wan? Selama kita menikah, keluarga Heku bersedia mengikuti kepemimpinan keluarga Lumu. Keluarga He kami sangat berguna. Bagaimana aku mendengar bahwa keluarga Hemu selalu terlibat dalam bisnis gelap, dengan reputasi bisnis yang sangat buruk, dan hutang macet yang tak terhitung. Perusahaan itu akan bangkrut. Presiden Lu, bagaimana kau tahu? Mungkinkah Wen menipuku?
Setelah pakai aku, Wen buang aku. Jika kau tidak berbaik hati, jangan salahkan aku jika aku tidak adil, Presiden Lu. Jangan dengarkan Wen. Untuk masuk ke keluarga Lumu, dia pakai cara-cara tak bermoral dan menghabiskan semua rencananya. Dia bahkan memintaku untuk membantunya mencari tanda lahir di tubuh Wan. Dia manfaatkanku, lalu membuangku. Dia ingin pakai orang lain agar aku habis. Tanda lahir. Ya Presiden Lu, kau tidak boleh dengar Wen. Setelah semua yang kulakukan, dia justru ingin mencelakaiku. Jadi itu berarti kalian berdua yang bersekongkol untuk menjebak Wan dan menipuku. Tidak. Presiden Lu, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Kau sudah lihat cukup pertunjukan. Hari ini, aku akan membuat keluarga Hai menghilang dari Jin Hai. Adapun anggota keluarga Heimu, aku urus mereka satu persatu. Aku akan menjagamu dengan baik, kakak kedua. Jangan terlalu kejam. Siapapun yang berani sakiti adikku, aku punya banyak cara untuk membuat mereka menyesal. Kakak kedua, kakak ketiga, biarkan aku lewat. Presiden Lu, ini adalah milik keluarga Hei. Semua bukti kriminal. Ini cukup untuk menyebabkan mereka banyak masalah. Kau akhirnya melakukan sesuatu yang masuk akal. Bawa nona muda tertua dan pergi. Nona muda sulung yang mana? Keluarga Luku hanya memiliki satu nona muda tertua. Dan itu adalah Wan. Presiden Lu, kau ingin bertemu denganku? Bagaimana penyelidikan masalah itu berjalan? Masalah yang mana? Rekaman pengawasan. Rekaman pengawasan kan? Terutama, petunjuk yang diberikan Nona Wen terlalu sama. Dan dia kebetulan muncul lagi malam itu. Tuan Lu, tidakkah kau pikir masalah ini mencurigakan? Bahkan kau menganggapnya mencurigakan. Ya. Lalu kenapa kau tidak membiarkan orang memulihkan rekaman pengawasan itu? Aku akan segera pergi. Foto di tangan Wen harus dihapus. Untuk hal seperti ini, harus beritahu semua secara pribadi. Kebenaran. Wan, kamu baik-baik saja. Aku baru saja mencari informasi daring. Dan aku membuat penemuan tak terduga. Penemuan apa? Bahwa Wen pernah berpartisipasi dalam kontes kecantikan Jinghai. Lupakan tanda lahir. Dia bahkan tidak memiliki satupun bekas luka di tubuhnya. Lan, terima kasih. Sekarang, aku hanya perlu menemukan foto-fotonya dari kompetisi. Tanggal pertunangan. Aku sudah menyelesaikannya. Sudah ditetapkan pada 15 Maret. Aku tidak hadir di pertunangan itu. Pun tidak akan menikahinya. Mengapa? Kecuali kamu punya alasan khusus. Hanya karena dia menipumu. Kau bukan Putri Nyonya Nin sama sekali. Ini adalah informasimu dari 3 tahun lalu. Saat kau mengikuti kontes kecantikan, bagian informasi dasar menyatakan dengan jelas, dia sama sekali tidak memiliki tanda lahir atau bekas luka. Su Hangwan, jangan kira dengan bukti palsu, kau bisa memfitnahku. Tanda lahirku secara pribadi diperiksa oleh Ibu Baptis. Begitukah? Lalu tato yang kau buat beberapa hari yang lalu. Informasi yang diberikan kepada dokter adalah pola tanda lahir Wan. Wen, mengingat keadaan ini, apalagi yang ingin kau katakan? Ibu Baptis, aku telah difitnah. Ini benar-benar terjadi. Keluarga Wen sebenarnya berani menipuku seperti ini. Sepertinya mereka tidak ingin memiliki pijakan di Jinghai lagi. Jin Chuan, aku serahkan masalah ini padamu. Tidak, Ibu Baptis. Nyonya Lu, aku mohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi. Wen, mengingat keadaan ini, kau masih coba menipu Ibu Baptis. Su Hangwan, bukankah kau hanya mencoba untuk mengusirku dari keluarga dan kemudian menikahi Lu Jin Chuan? Perhitunganmu cukup jelas, bukan?
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semuanya tolong jangan tertipu oleh penampilan Su Hangwan. Dia hanyalah seorang wanita licik yang merencanakan dengan cermat. Aku kebetulan punya sebuah bukti yang bisa membuktikannya. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? Apa? The film Apa was kau takut? translated and narrated by M Media. Baru saja ketika kau membongkarku, kau seharusnya sudah menduga ini. Nyonya Lu. Aku yakin setelah kau melihat bukti ini, kau akan memiliki pemahaman baru tentang Su Hangwan. Su Hangwan. Keluarga Lu tidak akan lagi menjadi tempat perlindunganmu. Wen. Apa yang kamu ingin aku lihat? Syukurlah tadi malam saat dia tidur, aku menghapus semua cadangan foto. Bagaimana mereka menghilang? Berhenti pura-pura bodoh di sini. Bahkan jika Wan ingin menikahi kakak sulungku, lalu kenapa? Satu belum kawin, satu belum beristri. Apa urusanmu? Aku harap kau jawab atas apa yang kau katakan. The film was translated and narrated by M Media. Diadopsi oleh keluarga kaya raya terkemuka. Betapa hebatnya hal itu. Mengapa kau begitu tidak mau menerima ini? Tapi aku tidak ingin menjadi adiknya. Wan, kau. Tak mungkin kau jatuh cinta keluarga Lu kan? Apakah itu orang yang tadi? Dia sudah tidak menyukaiku. Karena insiden malam itu. Ditambah hari ini aku buat dia nggak bisa pergi bisnis. Dia pasti berharap aku cepat tinggalkan keluarga Lu. Tidak apa yang kau katakan. Dia adalah orang dari malam itu. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Orang seperti dia tidak pantas disukai. Bagaimana kalau aku pergi bicara padanya? Jangan. Aku yang menyukainya. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku gadis bodoh. Dialah yang tidak pantas kau sukai begitu dalam. Baiklah, jangan sedih lagi. Untuk beberapa hari ke depan, kau bisa tinggal di tempatku dulu. Benarkah? Begitu Presiden Lu menerima video itu, saya segera bergegas tanpa menunda. Tenang saja, hanya ada satu salinan video ini. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Setelah kita memastikan identitas wanita ini, segera temukan dia untukku. Dan bereskan dia dengan bersih. Aku tak mau dia jadi penghalang. Penghalang antara dia dan aku. Ya. Apa yang kau tunjukkan padaku? Tidak ini. Halo Ibu, ada apa? Wan meneleponku dan berkata, dia tidak akan kembali ke keluarga Lu untuk saat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kau kembali sekarang juga. Dan jelaskan dirimu padaku. Ibu kau ada apa? Kembali ke keluarga Lu. Baiklah. Wan, jangan terlihat begitu murung. Semangatlah, kebetulan sekali Kencan Buta yang ku kenal sebelumnya. Kencan Buta mengadakan pertemuan siang hari ini. Kau ikut denganku untuk menghilangkan penat. Tidak apa aku akan tetap di rumah saja. Kumohon. Ikutlah denganku. Aku hanya mengenal satu teman di sana. Lagi pula, sebagai sahabatku. Bukankah seharusnya kau membantuku menilainya? Baiklah. Kakak sulung, lihatlah perang bisnismu. Selalu menang dalam setiap pertempuran. Tapi dalam hal hubungan, kenapa mereka kalah terus? Baiklah kakak kedua. Kakak, bagaimanapun juga ini juga pertama kalinya dia jatuh cinta pada seseorang. Kakak, sebenarnya Wan bisa tinggal di keluarga Yolang selama 2 hari. Kalian berdua bisa menenangkan diri. Tuan muda, kami bertanggung jawab untuk melindungi orang-orang Nona Wan. Sebuah pesan baru saja masuk. Mengatakan Nona Wan dan teman-temannya pergi ke restoran keluarga kami.
untuk menghadiri pesta. Su Hangwan. Sepertinya kau benar-benar tidak peduli. Wan, ini temanku. Dan mereka adalah teman-temannya. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Yelan, mengapa kamu membawanya ke sini? Kalian saling kenal. Bukankah dia yang baru-baru ini, pertunangannya dibatalkan oleh Hei Yu? Hai Su Hangwan. Aku dengar kau ketahuan selingkuh makanya pertunangannya batal. Apa itu benar? Apakah itu benar? Saya pikir nona muda ini terlihat cukup baik. Seharusnya tidak seburuk itu kan? Semua orang yang diundang ke sini hari ini adalah orang yang berstatus. Dia seorang yatim piatu dan orang miskin. Dia punya hak apa duduk sama kami dan makan bersama kami? Bisakah kau berbicara dengan lebih hormat? Aku izinkan kau datang karena kau layak. Kamu punya hak apa bicara sama temanku? Seperti itu. Aku selalu menganggapmu teman. Kau. Teman. Aku pertahankanmu karena kamu menarik. Kalau tidak, kamu tidak akan layak berada di sini. Apakah ini menyenangkan? Kamu yang dibatalin keluarga Hei dan diusir oleh keluarga Lu. Beban yang tidak berharga. Hak apa yang kamu miliki untuk berteriak di sini? Wan pergi atas kemauannya sendiri. Dia tidak diusir. Dia bisa kembali kapan saja. Kembali kapan saja. Kau anggap keluarga Lu ini apa? Konglomerat keuangan yang tak terukur. Kau pikir bisa datang pergi sesukamu. Dan pergi jika kamu ingin pergi. Baiklah, hentikan omong kosongnya. Keluar dari sini segera. Tunggu tidak. Jangan buang napas untuk dia. Ayo pergi. Benar-benar teman-temanmu, setiap dari mereka, adalah orang sombong. Tapi dengan mempermalukan Wan seperti ini, tidakkah kau takut dia mungkin pewaris sejati? Bisakah kau menanggung kemarahan keluarga Lu nanti? Kemarahan keluarga Lu? Hak apa yang dia miliki? Apakah kamu menyarankan agar kami harus sujud padanya akui salah kami? Tepat sekali. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian berdua lihatlah sekeliling. Semua orang yang hadir di sini, siapa yang bukan tokoh terkemuka? Orang penting. Yang ini adalah putri dari grup Wenhao. Nilai pasar perusahaan adalah ratusan miliar. Ayo lihat dia lagi. Tuan muda dari grup Honghi. Sekarang lihatlah kamu. Sangat miskin dan lusuh. Kenapa nggak sembunyi di ruang bawah tanah? Keluar untuk dimarahi ya. Suasana hari ini telah dirusak oleh musim miskin ini. Benar-benar hancur. Cepat pergi dan menghilang. Benar, cepat pergi dari sini. Yang seharusnya pergi adalah kau. Bukankah ini Presiden Lu dari Lu Group? Presiden Lu, mengapa Anda di sini? Kau adalah. Saya putra Xiao Wuji. Ayah saya dan saya pernah makan malam dengan Anda sebelumnya. Anda masih ingatkan? Presiden Lu. Saya dari Wenhao Group. Aku. Saya dari grup Honghi. Bagus. Tidak heran kau begitu sombong dan angkuh. Semua perusahaan besar. Presiden Lu, Anda bercanda. Dengan keluarga Lu Anda di sekitar. Gimana kami berani bilang modal? The film was Benar. translated Ya, and Presiden Lu, narrated Anda di by sini hari ini. Nvidia. Untuk apa? Ini adalah perusahaan Lu Group milikku. Tidak bisakah aku berada di sini? Tentu saja Anda bisa. Presiden Lu, orang ini kan dulu diusir keluarga. Lu Anda. Sekarang dia menyamar jadi nona muda kaya. Kami membela Anda. Lalu bilang beberapa kata padanya. Lihat, dia bahkan marah. Karena malu. Dia memang bukan nona muda dari keluarga Lu. Aku sudah tahu, bagaimana mungkin keluarga Lu memiliki wanita muda kaya seperti itu. Tepat sekali. Anda bahkan tidak melihat barusan perilaku cerewetnya. Namun, dia adalah tunangan Lu Jinchuan. Nona Su, kami hanya bercanda dengan Anda. Anda, mohon maafkan kami. Ya Nona Su, kita semua tertipu oleh rumor. Rumor. Ya, Zhao Group. Jika aku tidak salah, perusahaanmu di bidang baja warna. 90%. Di antaranya dipasok oleh Lu Group milikku, menyediakan bahan baku. ya. Berkat Presiden Lu, keluarga Shou kita bisa seperti sekarang. Wenhao Group. Lu Group menginvestasikan 2 miliar, memiliki 71% saham perusahaanmu. Jadi, aku adalah milik Wenhao Group, pemegang saham terbesar. Ya,
Presiden Lu. Hong Hee Group. Benar. Aku dengar. Kau berencana menggunakan semua dana milikmu untuk menjatuhkan harga saham Tenglong, mempersiapkan akuisisi rahasia. Kau ingin bangkit kembali. Bagaimana kau tahu? Aku Lu Jingchuan selalu membalas kebaikan dan membalas dendam. Kirimkan pemberitahuan. Putuskan pasokan bahan baku Shao. Batalkan investasi Wenhao Group. Gunakan dua jumlah uang ini untuk menaikkan harga saham Tenglong. Ayo pergi. Presiden Lu. Yelan. Tolong aku. Kita selalu bertemankan. Teman kau tidak pantas menjadi Nona He kau. Yelan. Apa yang kau lakukan Lu Jingchuan? Kapan aku menjadi tunanganmu? Setelah insiden dengan Wen itu, bukankah kau bilang kau terlibat? Masalah dengan Wen itu, bukankah sudah diselesaikan? Lagi pula, kau sudah lama mencurigainya. Mengapa kau menahannya di rumah untuk membuat semua orang jijik? Saat itu aku tidak yakin. Apa hubungannya denganku? Jika aku tahu, bagaimana mungkin aku bisa mentolerirnya? Tapi apa? 2 bulan lalu di Xinghua, aku memang menghabiskan 1 malam dengan seorang wanita. Tapi setelah insiden itu, aku kehilangan ingatanku. Jadi aku tidak yakin apakah wanita itu adalah dia. Itulah mengapa aku mempertahankannya untuk saat ini. Maksudmu, kau tidak ingat apa yang terjadi malam itu? Kau mentolerir Wen dalam segala hal. Apakah karena kau berpikir dia adalah wanita dari malam itu? Tepat sekali. Setelah insiden itu, aku terus meminta Song Ji menyelidiki. Tapi dia menghadapi hambatan di mana-mana. Jadi selama ini, aku telah salah paham padanya. Sepertinya, dia masih sangat memikirkan apa yang terjadi malam itu. Maksudku bagaimana jika malam itu, wanita itu, tiba-tiba muncul di hadapanmu? Dia dan aku nggak mungkin. Apa yang terjadi malam itu, tidak berarti bagiku. Aku tak bisa bersama wanita itu. Bersama. Wanita seperti itu, tidakkah kau pernah mempertimbangkan? Dia dipaksa melakukannya. Meskipun dia dipaksa, malam itu sudah lama berlalu. Meskipun kami punya anak, aku tidak akan membiarkan anak ini menanggung penderitaan di dunia ini. Apa yang sebenarnya kuharapkan? Mungkinkah dia mencintaiku? Hanya karena apa yang terjadi malam itu? Wan, apakah kau sangat terganggu dengan ini? Ini urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wan. Presiden Lu. Kau baik-baik saja. Aku tiba-tiba teringat adegan dari malam itu. Tapi aku tidak bisa mengingat seperti apa wanita itu. Video itu. Ya, video. Video itu ada di sini. Itu Wan. Itu benar-benar dia. Aku tamat. Tidak heran dia begitu peduli tentang malam itu. Tidak heran dia barusan memiliki ekspresi aneh seperti itu. Apa yang baru saja aku katakan padanya terlalu menyakitkan. Dia pasti sangat peduli. Presiden Lu, apa yang kau gumamkan? The film was translated Bukankah ini semua and karena kau? narrated by Jika bukan Emilia. karena kau begitu tidak kompeten. Selama 3 tahun ke depan, jangan pernah berpikir untuk mengambil liburan. Dia bukan orang sembarangan. Aku. Norasu. Aku sudah mencari begitu lama. Jauh di langit, namun tepat di depan mataku. Sungguh, keduanya cukup berjodoh. Karl. Presiden Lu. Bukankah 3 tahun? Terlalu lama. Meskipun aku tahu dia amnesia. Dan tidak menyangkalnya. Dia bukan bajingan. Mengapa aku tidak bisa bahagia? Jangan terlalu serakah.
Kau nggak bisa cuma karena suka seseorang menuntut agar mereka menyukaimu kembalikan. Karena dia tidak mengingat semua ini, maka biarkan semuanya berlalu bersama angin. Kakak sulung. Sudah selarut ini. Apakah ada masalah? Apa yang terjadi malam itu? Sudah berlalu bagiku. Kau pernah mengatakan itu sebelumnya. Apakah kau sudah lupa? Tapi aku tidak bisa menyangkal semua yang terjadi. Aku menyakiti seorang gadis tak bersalah. Aku sangat menginginkan maafnya. Tapi bagiku sekarang, yang lebih penting adalah masa depan. Apa? Aku tidak ingin membuang waktu lagi, menguji niat. Besok malam pukul 7 malam. Restoran Summit. Sampai jumpa di sana. Aku sangat mengantuk, aku akan tidur duluan. Sampai jumpa besok. Apakah dia mengajakku berkencan? Dia mengatakan bahwa dia punya masa depan denganku kan? Apa yang sebenarnya aku sesali? Apakah malam itu benar-benar sepenting itu? Masa depan. Masa depanlah yang paling penting. Ibu Suri. Titah apa yang kau miliki sepaji ini? Tentang masalah kakakmu dan Wan-Wan. Akhirnya sudah beres. Selanjutnya, aku akhirnya bisa mencari putriku sendiri. Apel. Putrimu. Itu berarti dia adik perempuan kita. Dulu, Nin Qiu dan aku hamil berturut-turut. Tepat setelah adik perempuanmu lahir, Lu tua meninggal dunia. Seluruh grup Lu berada dalam kekacauan. Aku harus tinggalkan putriku untuk mengambil alih situasi. Kemudian aku membuat marasangan kami, dan aku tersesat. Pantas saja. Kau sering menatap kosong foto ini. Itu bukan Wan-Wan, tapi adik kandung kita. Kemudian berkat bibi Ninmu, bantu aku atur semuanya. Situasi akhirnya stabil. Setelah banyak liku-liku, aku masih tidak bisa menemukannya. Apa yang terjadi kemudian? Bibi Nin kemudian menitipkan Wan-Wan kepadaku. Jadi aku mencari Wan-Wan, sekaligus mencari adikmu. Jadi kau memanggil kami ke sini hari ini. Apakah itu tanda soal adik kita? Benar sekali. Bawahanku mengatakan, mereka telah mengidentifikasi beberapa gadis yang cocok dengan deskripsi adikmu. Mereka akan melakukan tes DNA. Aku khawatir sesuatu mungkin salah dalam prosesnya. Jadi aku ingin kau datang dan membantu. Jangan khawatir, Ibu. Dia adik kandung kita. Itu tanggung jawab kita pasti. Jangan khawatir, Ibu. Kami pasti bawa adik pulang. Baiklah. Namun, Jin Chuan dan Wan-Wan akhirnya bisa berkencan. Jangan kita beritahu mereka. Jangan ganggu mereka. Baiklah, baiklah. Nona Su, Tuan Lu minta aku antar kamu ke tempat duduk. Terima kasih. Lewat sini silakan. Malam ini, aku akan menceritakan semuanya padanya. Mulai sekarang kita tidak perlu lagi terjebak di masa lalu. Nona Su, Tuan Lu benar-benar menghabiskan banyak uang untukmu. Dia tidak hanya memesan seluruh restoran. Dia juga secara khusus membayar mahal untuk membawa kembali koki kepala kami yang sedang berlibur hanya untuk menyenangkanmu. Di mana dia? Dia sudah dalam perjalanan. Kalau begitu aku tunggu di pintu. Halo kakak kedua. Adik lihat kakak enggak? Tidak, dia terlambat.
Biar ku beritahu, ketika kau kembali kau harus memberinya pelajaran yang baik. Adik perempuan cepat kembali. Ada apa? Mengapa kau begitu gugup? Baru saja kakak ketiga mengetahui. Denganmu cocok dengan ibu. Sebesar 99%. Kau mungkin benar-benar putri kandung ibu. Apa katamu? Anak siapa aku ini? Aku mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Dua bulan lalu di Xinghua. Sesuatu terjadi yang mengubah lintasan hidupku. Saat itu, aku benar-benar tidak menyukainya. Tapi perasaan antar manusia memang aneh begitu. Semua keluh kesahku di masa lalu padanya. Dan ketidaksukaan. Semuanya menghilang pada akhirnya. Jangan buka matamu. Teruslah tidur seperti ini. Dengan begini, semuanya bisa kembali ke asalnya. Dia benar-benar orang yang sangat-sangat baik. Meskipun dia selalu dingin. Aku sering membuatnya marah besar. Tapi bahkan saat dia marah, dia tetap melindungiku dengan baik. Nona Su Presiden Lu. Kita sudah sampai di rumah. Kakakku tertidur. Dia mungkin terlalu lelah bekerja. Biarkan dia tidur lebih lama sedikit. Aku akan kembali duluan. Presiden Lu, mungkin ini hanya alarm palsu lagi kali ini. Kau tidak pernah tahu. Sama seperti terakhir kali. Kau dan Nona Su terlihat sama sekali tidak mirip. Tidak mungkin dia adik kandungmu. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu membahas ini lagi. Adik perempuan di mana kakak laki-laki? Kakak sulung selesai bekerja dan membawa Songji untuk menjemputku. Tapi tidak sengaja tertidur di mobil. Tidakkah menurutmu itu lucu? Putri. Putriku. Ibu. Aku pulang. Ini salah ibu. Karena baru menemukanmu sekarang. Ibu kau hebat. Kalian berdua adalah ibu kau harus cepat ceria. Dan carikan aku keluarga suami yang baik. Baiklah, ibu pasti akan menemukanmu. Pria paling luar biasa di seluruh Qinghai. Kakak laki-laki. Kau lelah, istirahatlah dulu. Ya. Ibu, kau benar-benar harus mencarikanku keluarga suami yang sangat baik. Jangan andalkan aku untuk ini. Jin Chuan, kau mau membawa adikmu kemana? Dia bukan adikku. Kakak laki-laki. Pencocokan genetik sudah dilakukan. Jangan gegabah. Minggir. Kau membawaku kemana? Ke suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan kita. Baiklah. Ayo kita ke Islandia. Aku dengar ada aurora borealis di sana. Apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia. Seumur hidup kita akan keliling dunia. Dan akhirnya menetap di Finlandia. Aku dengar di sana tidak pernah gelap. Pasti terasa sangat aman. Tapi jika kita melakukan itu, kita mungkin tidak perlu pulang. Lagi pula, itu terlalu jauh. Maafkan aku. Tentu saja aku tahu, kau tidak akan mengecewakan ibu, dan aku juga tidak akan mengecewakannya. Dalam hal ini, kami bersaudara. Cukup mirip. Bagian terakhir nggak usah kamu bilang.
Baiklah. Sekarang kau sudah sadar, cepat pulang. Malam ini, aku akan tidur di tempat Helan. Aku sangat lapar. Apa kau punya sesuatu untuk dimakan? Hanya ini yang tersisa. Bagaimana kalau aku belikan lagi untukmu? Wan. Nona Su, kau hamil 2 bulan. Perhatikan makan dan istirahatmu. Su Hangwan, kau telah merusak reputasiku dan hidupku. Aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya. Bagaimana? Di mana laporan pemeriksaan kehamilan? Laporan pemeriksaan kehamilan hilang. Lalu bagaimana dengan hasil tesnya? Aku hamil. Aku mengandung anaknya. Wan, jangan menangis. Aku akan menemanimu bicara. Jangan kita tinggal di tempat terkutuk ini lagi. Rumah sakit busuk ini. Mereka buat aku kehilangan kerja dulu. 2 hari lalu aku ditangkap lagi untuk melakukan pencocokan gen. Mari kita tinggal di tempat lain. Kita akan tetap makmur. Kau bilang keluarga yang baik-baik saja ini. Tidak ada yang pulang. Situasi macam apa ini? Nyonya. Ada apa? Ada yang suruh aku kasih ini ke kamu. Mereka bilang kamu tahu setelah baca. Wan dan Jin Chuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya. Tolong, cepat tolong. Ibu, bagaimana keadaannya? Dia shock, butuh transfusi darah. Tapi bank darah menipis. Ambil darahku. Kakak kedua langsung tak bisa donor. Aku segera minta seseorang rilis berita untuk mencari donor darah. Ada banyak orang di rumah sakit. Aku akan siaran sekarang. Baiklah, cepat Wan. Grup Lu menawarkan hadiah besar untuk darah RH negatif. Orang dengan golongan darah RH negatif, silakan datang ke kamar 201. Wan akan segera dioperasi. Aku tidak bisa membiarkannya terganggu. The film Aku was akan pergi. translated and narrated by M Media. Di mana Helan? Nomor 8, Su Hangwan. Tolong datang ke Bangsal untuk persiapan operasi. Golongan darahnya nggak cocok ya? Kakak laki-laki kerabat langsung. Tidak bisa mendonorkan darah. Aku sudah menyuruh beberapa orang lain masuk. Apakah kau mengatakan dia juga adik kita? Ibuku melahirkan anak kembar. Aku baru tanya ke departemen tes. Mereka sempat campur hasil tes Wan dan hasil tes adik perempuan. Mereka salah. Jadi Helan adalah putri kandung ibu. Kamu bilang Hangwan dan aku. Bukan saudara-saudara. Kita bukan saudara kandung. Oh tidak, Wan hamil anakmu. Dia ada jadwal operasi. Mungkin akan segera dimulai sekarang. Su Hangwan keluar. Ini semua salah paham. Kita bukan saudara-saudara. Wan keluar. Lu Jin Chuan. Kamu.
Kamu dioperasi. Tidak apa-apa. Kita masih akan punya anak di masa depan. Bukan? Kau salah paham. Aku baru saja menstruasi. Dokter bilang, ada masalah dengan mesinnya. Aku tidak menjalani operasi. Setengah tahun kemudian. Bagaimana perasaanmu? Kakak, biarkan saja kakak ipar sebentar. Aku temani dia periksa kehamilan. Tidak ada yang lebih penting sekarang daripada Wan-Wan. Ibu? Ibu. Kakak ipar. Kakak kedua, kakak ketiga. Cepat kendalikan dia. Sejak Wan-Wan hamil, belum genap 2 bulan, dia sudah gila. Bukannya dia tidak punya trauma psikologis sebelumnya. Kalian harus memanjakan kakakmu saja. Ketika Xiao Wan-Wan lahir, aku akan memberinya perusahaan keamanan lainnya. Milikku. Tolong. Jangan berani rusak Xiao Wan-Wan. Wan-Wan saat Xiao Wan-Wan lahir. Aku akan mengajarinya ilmu kedokteran dan memberinya rumah sakit ini. Baiklah. Kalian berdua lanjutkan saja. Ketika Xiao Wan-Wan lahir, aku tidak tahu dia akan jadi apa. Dimanjakan oleh kalian berdua. Bagaimanapun dia adalah permata keluarga kita.